Welcome back to answer your question. Dari Putra Setiawan, Bang Tama mau nanya, moving average 50 dan 200 bisa dipakai scalpingan juga nggak? Dan tolong kasih saran untuk indikator ini lebih worth it di time frame berapa? Moving average 50 dan 200 itu biasanya buat trend. Kalau 50 biasanya untuk entry. Maksudnya gimana? Saya contohkan untuk time frame kecil ya, time frame 15. Sebenarnya itu bisa diterapkan di semua time frame. Klik indikator, kemudian ketik aja moving average eksponensial, kita klik 2 kali. Yang satu 200, yang satu 50. Kita ganti warnanya biar berbeda. Yang biru itu menentukan trend. Ketika di atas moving average 200 berarti dia trennya sedang bullish, ketika di bawah berarti sedang bearish. Lihat, sama, ini sedang bearish. Kalau sedang di tengah-tengah seperti ini berarti dia sedang konsolidasi. Tanpa kita melihat price action pun, kalau dengan moving average kita juga sudah bisa tahu bahwa ini itu ya trennya bagaimana tanpa menggunakan price action. Hanya indikator aja kita udah tahu, ini kelihatan ini bearish, ini bullish, ini bearish. Soalnya di bawah moving average, di atas moving average, di bawah moving average 200. Oke, untuk moving average 50 itu bagaimana? Maksudnya entry itu gimana? Ada dua cara untuk menggunakannya. Pertama, moving average 200 di sini menentukan tren kan tadi. Trennya itu sedang bullish atau naik. Berarti ketika harga menyentuh di area moving average 50, kita ekspektasi dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi, dia akan naik lagi, dan ketika dia break itu berarti selesai. Jadi kayak gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ini biasanya yang banyak digunakan yaitu crossover. Kita contohkan moving average yang di sini. Lihat, garis biru mem-cross atau menyilang garis merah, atau garis merah menyilang garis biru. Lihat, dia langsung naik secara drastis. Kemudian ini kebalikannya, ini menyilang lagi, ini menyilang lagi, dia turun. Biasanya moving average 200 dan 50 digunakan untuk seperti ini, yaitu crossover. Jadi itu jawabannya. Di time frame berapa bisa diterapkan di semua time frame. Haragus, cara mengetahui berakhirnya tren bagaimana Bang? Banyak cara sebenarnya, banyak cara menuju Roma katanya. Yang pertama itu tren itu gimana? Berarti kita bisa menggunakan trend line. Kita bisa trend line di sini. Kita tarik garis trend line. Ketika trend line ini ke break, berarti dia akan melanjutkan penurunannya. That's it. Selesai. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan crossover yang kita sudah bahas tadi, 200 dan 50. Itu ketika dia crossover, berarti dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi itu caranya yang paling mudahnya. Untuk yang cara basicnya itu bisa menggunakan price action atau pergerakan market secara market structure. Katakanlah dia ini turun, ketika dia naik melebihi di sini, berarti ini trennya sudah berubah. Jadi kayak gitu. Atau kalian bisa tarik trend line aja, break, retest, up, atau head and shoulder, atau gimana lah pokoknya. Itu yang zaman sekarang malah aneh-aneh nama-namanya. Intinya itu sama. Bagaimana cara menentukan trend line? Ya menggunakan market structure, menggunakan trend line, menggunakan moving average juga bisa. Dari Rifan Alvino, Mas mau tanya gimana cara mengetahui pergerakan pips market per hari? Di Google itu ada banyak. Kalau ingin ngecek manual, masuk aja ke daily. Kita bisa klik measurement atau penggaris di sini. Ini Euro USD, klik daily. Jadi satu candle ini pergerakannya adalah satu hari, 1 minggu ke belakang atau 1 minggu kemarin, itu kita lihat pergerakannya itu berapa sih sebenarnya. Hari Jumat kemarin 124 pip, hari Kamis berapa, hari Rabu berapa, hari Selasa berapa, hari Senin berapa. 2 minggu ke belakang kalian bakalan kelihatan, oke, rata-ratanya itu sekian. Jadi kayak gitu, itu cara lihatnya. Dan kalau masih baru menggunakan penggaris ini, ketika kalian klik kemudian digeret, ada beberapa tanda di sini yaitu 2689. Ini apa maksudnya? Terus ini 268.9, ini juga apa maksudnya? Ini maksudnya adalah poin pergerakan dari 109.939 ke 107.250 itu bergerak 2689 poin. Kalau di pips itu tinggal dikurangi nolnya 1, jadi 268.9 pips. Dari kreator film, Mas Tama waktu trading yang baik di jam berapa ya? Maksudnya gitu ya. Mohon dijawab. Untuk jam terbaik untuk trading kalian bisa cek di video ini aja, itu sudah saya jelaskan secara rinci. Dari RAF, tipsnya gimana Bang Tama mengenai saya yang baru lulus SMA, ingin mulai trading tapi kendala di modal kurang mencukupi, mohon pencerahannya. Jadi saya selalu bilang ada minimal modal, ada minimal modal. Memang iya benar, kalau kita modalnya terlalu kecil juga nggak baik. Kemudian yang lebih ditekankan lagi sebenarnya untuk yang lulus SMA atau masih mau masuk ke forex atau masuk ke trading, kalian harus pelajari terlebih dahulu itu sebenarnya
mekanisme tradingnya itu seperti apa. Itu pertama. Contoh forex, kenapa kok ada sell di forex itu, kemudian saya harus ngapain nih, kenapa kok ada broker ini ngasih uang tapi dia dapat dari mana, kayak gitu itu harus tahu terlebih dahulu mekanismenya. Jadi kalian harus tahu mekanismenya terlebih dahulu. Kalau cocok dilanjutin dengan namanya money management, belajar money managementnya dulu. Berarti resiko saya segini, saya harus menggunakan segini dan lain-lain. Setelah itu selesai, kalian harus belajar namanya technical analysis. Di video kita ada yang namanya playlist belajar dari nol. Kalian juga bisa lihat di playlist yang di sini. Itu sudah kita ajari mulai dari nol sampai kalian itu bisa memprediksi market. Setelah itu barulah kalian itu belajar tentang psikologi trading. Saya sudah membuat videonya juga psikologi trading. Ketika kalian itu down, kalian bisa lihat video tersebut di sini, itu playlistnya. Jadi saya saranin awalnya itu masih panjang banget. Jadi kayak tadi step by stepnya itu panjang banget. Setelah dari sini kalian bisa pakai demo account terlebih dahulu. Nggak usah keburu-buru real account. Pakai demo account terlebih dahulu sambil menabung. Dari Raka Hendra Tama, Assalamualaikum. Tama mau tanya nih, apakah time frame itu cocok untuk day trading atau hanya cocok untuk swing? Kelihatannya masih baru di trading. Time frame di sini itu menunjukkan bahwa candle itu bertutup dalam time frame berapa. Contoh maksudnya katakanlah di daily. Berarti satu candle ini menandakan satu hari. Ketika satu hari selesai akan ada candle yang baru. Begitu juga H1. Ketika H1 1 jam selesai, dia akan ada candle yang baru. Itu namanya time frame. Kalau ditanya time frame cocok untuk day trading atau hanya untuk swing, kelihatannya pertanyaannya kurang tepat. Mungkin pertanyaannya kalau time frame apa yang cocok buat day trade, itu H4, H1, M30. Kalau untuk swing ya daily, H4 sama H1. Dari Sniper Fishing, Mas Tama mau tanya, saya deposit kursnya 14.700 per $1. Selama withdraw kursnya jadi 13.300. Apa memang ada potongan? Mohon jawabannya, terima kasih. Kalau potongan biasanya beberapa broker itu nggak ada potongan, tetapi ini kursnya, kurs jual belinya itu naik dan turun. Contoh sekarang saya lihatkan USD IDR. Kalian bisa lihat aja, USD IDR lagi naik. $1 itu hampir 15.000. 2 Juni yang bulan lalu itu $1 14.400. Lihat, itu ada kenaikan untuk bulan ini. Nah, disitulah kenapa kalau Bapak withdraw itu kemarin lebih sedikit, mungkin kursnya lagi turun. Kalau sekarang katakanlah Bapak mau withdraw, kemungkinan bakalan lebih tinggi dari Bapak deposit. Nah, jadi kayak gitu. Kalau tidak mau ribet untuk melihat kurs, itu kalian bisa pakai fixed rate. Ada beberapa broker yang menggunakan fixed rate. Maksudnya apa fixed rate? Maksudnya itu $1 itu 10.000 fix. Ketika kalian depositnya 10.000, ketika kalian withdraw itu juga 10.000. Jadi fix, tidak ada perubahan. Dari Bakwan TV modal 250, leverage 1/100, time frame M1 dan time frame H4. Resikonya sama. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya gini, trading system, trading plan, itu mana yang bagus, mana yang enggak, itu tergantung orangnya. Saya lihat, saya analisa saya itu bagus buat saya. Trading plan itu cocok buat saya, tapi belum tentu cocok buat Anda. Jadi saran saya itu mending dites terlebih dahulu. Contoh time frame M1 itu dicek, dites, itu kayak gini itu gimana, bagus apa enggak, Anda cocok apa enggak dengan trading plan seperti itu. Kemudian H4 cocok apa enggak, mana yang lebih baik menurut Anda. Jadi di backtest saja mana yang lebih baik, itu jawabannya. Dari Raka Hendra Tama, Mas Tama pernah bilang gini, resikonya 1% per trade, bukan per hari. Apa satu hari bisa beberapa kali trade dengan 1% resiko? Jawabannya adalah bisa beberapa hari, biasanya maksimal itu saya dua kali sehari. Berarti per hari maksimal resiko itu 2%. Jadi Anda itu harus tentukan per trading itu berapa, per hari itu berapa. Saya contohkan, saya ingin resiko per trade 1%. Kemudian Anda juga harus punya plan bahwa sehari itu open posisi berapa kali maksimal. Katakanlah 2 kali, berarti ya 2% per hari maksimal. Lossnya, kalau untungnya ya berarti 2 kali lipatnya, kan gitu. Kita ngomongin resiko aja, soalnya yang ngomongin untung udah banyak di luar sana, kita ngomongin yang lossnya aja. Jadi kayak gitu, per hari itu 2. Supaya apa sih? Supaya kita nggak terlalu banyak trading atau kita nggak over trade. Kalau Bapak resikonya 1%, pengennya per hari, berarti ya per trade-nya ya 0,5. Berarti Bapak bisa open 2 kali. Atau bisa diatur lagi, coba aja diatur-atur gimana money management yang cocok menurut Anda. That's it for today. Jangan lupa untuk komentar. I will see you next video. Bye bye.